Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Mujadid Taman Royal, para asatidah, para hujaj serta seluruh hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Syukur alhamdulillah pada waktu subuh yang penuh barakah ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala limpahan kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya sehingga dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk menambah bekal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita dalam semua kebaikan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan salam dan salam juga tersampaikan kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan terlimpah juga kepada kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya di waktu subuh yang penuh barakah ini, mari kita selipkan waktu dan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabah corona yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda berakhir, baik di negeri kita Indonesia khususnya maupun di beberapa negara yang lainnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah segera sembuhkan, yang meninggal karena corona semoga Allah catat sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Menjamaah sekalian, pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas al-manzilatus sadisah, persinggahan yang keenam dari manazil akhirah, dari persinggahan-persinggahan akhirat, yaitu tentang peristiwa hisab. Peristiwa hisab ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi setelah dikabulkannya syafaat uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita bahas pertemuan bulan kemarin, bahwa ketika di padang mahsyar, setelah manusia menunggu sangat lama sekali, ribuan tahun lamanya, dengan penderitaan yang sangat berat, berkumpul bersama dengan seluruh umat manusia yang pernah Allah ciptakan, matahari didekatkan hingga jaraknya 1 mil di atas kepala manusia, sehingga menyebabkan manusia banjir keringat, penderitaan yang luar biasa. Maka kemudian orang-orang mencari sosok yang dianggap dapat menolong mereka di padang mahsyar itu, menolong mereka untuk segera dapat memohon kepada Allah SWT agar Allah berkenan untuk segera mengadili mereka. Karena harapannya setelah diadili, setelah disidang, maka mereka bisa terbebas dari penderitaan padang mahsyar, dan bagi orang mukmin maka mereka bisa segera menikmati surga. Itu. Pertama yang didatangi adalah Nabi Adam, karena dianggap sebagai Abul Bashar, dianggap sebagai nenek moyangnya atau orang tuanya seluruh manusia. Tapi Nabi Adam ternyata angkat tangan. Beliau tidak menyanggupi untuk menolong atau mensyafaati manusia pada saat itu. Beliau merasa tidak layak. Lalu Nabi Adam memberikan rekomendasi kepada Nabi Nuh, karena beliau adalah Rasul pertama. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Nuh ngasih rekomendasi kepada Nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain, dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, ada juga mengatakan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh baru ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meskipun bergelar Khalilullah, kekasih Allah, tapi beliau juga angkat tangan, merasa tidak punya hak untuk mensyafati seluruh manusia pada saat itu. Lalu Nabi Ibrahim memberikan rekomendasi kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ini adalah salah satu dari Rasul Ulul Azmi yang bergelar
kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa dengan kedudukan tinggi itu pun juga angkat tangan. Beliau memberikan rekomendasi kepada manusia agar minta tolongnya kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini dikenal sebagai Ruhullah wa kalimatuh, Ruh Allah dan kalimatnya. Makna atau maksud dari Ruh Allah ini bukan berarti Nabi Isa itu adalah Ruh Allah yang ada di dalamnya ada Ruh Allah. Artinya penjelmaan, ada titisan Allah di dalamnya, bukan. Yang dimaksud Ruh Allah itu adalah ruh yang berasal dari Allah pertama. Yang kedua, sebuah zat ketika dinisbatkan atau disandarkan kepada nama Allah, itu artinya sesuatu atau zat itu memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi selain maknanya adalah sesuatu itu dari Allah, jadi ketika ada benda dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada lafaz Allah, itu artinya sesuatu itu berasal dari Allah. Misalnya kita menyebutkan bumi Allah, ya bumi yang diciptakan Allah. Langit Allah, langit yang diciptakan Allah. Jadi ardullah, bumi Allah. Sama'ullah, langit Allah, itu artinya langit bumi yang diciptakan Allah Ta'ala. Tapi juga terkadang ketika benda itu dinisbatkan kepada lafaz Allah, itu menunjukkan benda itu memiliki kedudukan yang mulia. Contoh misalkan kita menyebut Ka'bah dengan Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah tinggal di Ka'bah. Tidak ada yang pernah ngomong kayak gitu. Tapi itu menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu memiliki syaraf atau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram dinamakan apa? Syahrullah, ya kan? Bulan Allah. Artinya berarti Muharram itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara bulan-bulan yang 12. Demikian pula makna hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah Ruhullah, Ruh Allah. Itu bukan berarti Nabi Isa itu titisan Allah SWT, bukan. Tetapi maksudnya adalah Nabi Isa itu adalah sosok yang memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa kalimatu, dan beliau adalah kalimat Allah. Makna kalimat Allah itu menurut sebagian ulama artinya karena Nabi Isa itu dulu diciptakan oleh Allah SWT dengan kalimat kun fayakun. Jadilah kamu, maka dia jadi. Beda dengan penciptaan manusia yang lainnya yang melalui proses biologis, melalui proses pembuahan. Tapi Nabi Isa tidak melalui proses itu. Beliau melalui satu proses pengucapan kalimat atau kata kun, jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Meskipun tetap dilahirkan melalui rahim ibundanya yaitu Maryam. Baik, Nabi Isa ketika diminta tolong pun angkat tangan. Beliau merasa tidak punya otoritas, tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk mensyafaati manusia, menolong manusia ketika masih di padang mahsyar itu. Akhirnya beliau memberikan rekomendasi supaya semuanya minta tolong kepada Nabi Muhammad. Maka datanglah orang-orang kepada Nabi Muhammad SAW, minta tolong, minta syafaat, dan Rasulullah Muhammad SAW mengabulkannya. Lalu Rasulullah sujud di bawah arsy Allah. Sujudnya sangat lama sekali, menyampaikan pujian atau tahmid dengan kalimat pujian yang belum pernah diajarkan Allah ketika di bumi. Jadi pujiannya pujian yang khusus dan sangat panjang sekali. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'tah, mintalah sesuatu maka kamu akan diberi. Isfa'tu syafa', syafaatilah maka engkau akan diberi syafaat. Maka setelah itu Rasul kemudian menyampaikan permohonannya. Di antara yang terpenting adalah supaya Allah berkenan untuk segera mulai proses hisab. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi. Lalu Allah pun kemudian memulai proses hisab. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimanakah penjelasan Allah dan Rasulullah tentang peristiwa hisab itu. Yang pertama jemaah sekalian tentang dalil-dalil mengenai peristiwa hisab. Dalam Al-Quranul Karim, peristiwa hisab disampaikan oleh Allah dalam banyak surah dan dalam banyak ayat dengan berbagai lafaz. Tidak selamanya menggunakan lafaz atau kalimat hisab. Terkadang menggunakan kalimat keputusan, terkadang menggunakan kalimat hisab dan lain-lain. Di antaranya ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 210,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi ketika kita nanti di padang mahsyar, tidak ada yang kita nanti kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka memutuskan nasib kita semua. Itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, orang mukmin ingin segera itu terjadi supaya bisa segera terbebas dari penderitaan di padang mahsyar. Dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 210, Allah menyebut peristiwa hisab dengan kalimat wa qudiyal amr, dan diputuskanlah segala perkara. Yang dimaksud diputuskanlah semua perkara adalah hisab itu sendiri. Kemudian surat Al-Hijr ayat 92 dan 93 Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, fa wa rabbika, maka demi Rabbmu, lanas'alannahum, kami atau sungguh kami pasti akan menanyai mereka semua, manusia semuanya. Lanas'alannahum ajma'in, seluruhnya. Ditanya tentang apa? Amma kanu ya'malun, tentang semua perbuatan yang pernah dahulu mereka kerjakan. Jadi semua perbuatan kita ada pertanggungjawabannya. Semua tindakan kita ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Ta'ala. Semua keputusan kita ada pertanggungjawabannya. Semua pilihan kita ada pertanggungjawabannya. Pokoknya sesuatu yang hasil keputusan kita, hasil pilihan kita, kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau itu bukan keputusan kita, bukan pilihan kita, maka kita tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya, orang kena corona, kan tidak ada yang milih, tidak ada yang pingin. Nah, musibah kena penyakit corona misalnya, kayak gitu tidak dihisab, tidak dimintai tanggung jawab. Kamu kok kena corona, yang lain kok tidak? Ya enggak kena. Ada yang kecelakaan, jatuh dari kendaraan misalnya, seperti itu juga tidak dimintai tanggung jawab musibahnya. Bahwa dia ternyata tadi ugal-ugalan, nah ugal-ugalannya itu yang dimintai tanggung jawab, karena ugal-ugalannya adalah pilihan dia. Tapi kalau soal jatuhnya tentu bukan kehendak dia. Nah, jadi peristiwa musibahnya sendiri itu bukan sesuatu yang atas kehendak yang bersangkutan, karena tidak ada pertanggungjawaban. Tapi asbabnya bisa saja dia dimintai tanggung jawab atas ugal-ugalannya misalnya, trek-trekannya misalnya. Termasuk juga yang paling jelas adalah kita terlahir sebagai laki-laki bagi yang laki-laki, terlahir sebagai perempuan bagi yang perempuan. Itu tidak ada pertanggungjawabannya. Karena kita menjadi laki-laki, menjadi perempuan bukan atas pilihan kita. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala adalah sesuatu yang hasil perbuatan kita, sesuatu yang hasil dari tindakan kita, dari pilihan kita. Amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang dulu mereka kerjakan, yang dulu mereka putuskan, yang dahulu mereka pilih. Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 yang insyaallah kita semuanya sudah sangat sering mendengarnya. Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka semua. Semua manusia yang mengakui Allah sebagai Rabbnya, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, kita orang mukmin, maupun mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya saat ini, semuanya nanti kembalinya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Tuhan masing-masing. Kita kembali kepada Allah. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya, termasuk yang tidak mengakui Tuhan, orang-orang komunis, orang-orang ateis misalnya, mereka juga nanti semuanya kembalinya kepada Allah SWT, karena Allah lah yang menciptakan mereka semuanya. Setelah kembali semuanya kepada Allah Ta'ala, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Dalam ayat yang mulia ini Allah dengan jelas menyebut dengan kalimat hisab. "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang adanya peristiwa yang akan kita jalani, yaitu hisab atau pengadilan, keputusan persidangan terhadap kita seluruh manusia.
Dalam hadis Rasulullah SAW, peristiwa hisab ini juga dijelaskan. Di antaranya dalam hadis dari Abu Barzah Nahdha bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah, wa 'an ilmihi fima fa'al, wa 'an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa 'an jismihi fima ablah." Kata Rasulullah SAW, kedua telapak kaki seorang hamba, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hatta yus'al, sehingga yang bersangkutan ditanya oleh Allah SWT tentang apa? Pertama, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Umur kita ini bukan pemberian gratis dari Allah SWT. Ada pertanggungjawabannya. Kita nggak bayar, tapi kita bertanggung jawab terhadap pemanfaatan umur kita. An umrihi fima, tentang umurnya, untuk apa dia dihabiskan. Kemudian tentang ilmunya, wa an ilmi fima fa'al, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Jadi kalau kita ngaji, dapat ilmu, ada pertanggungjawabannya, diamalkan atau tidak ilmunya, atau hanya untuk pengetahuan, atau hanya untuk gaya-gayaan, atau untuk mendebat orang. Ada pertanggungjawaban ilmu. Tapi jangan kita berpikir terbalik. Kalau gitu kita nggak usah ngaji aja kali ya. Nggak usah ngaji aja, biar nggak dihisap tentang ilmu. Kalau misalnya kita berpikir seperti ini, saya nggak usah ngaji, berat ngaji itu, nanti ada pertanggungjawaban kalau kita tidak ngamalin. Misalnya, kalau misalkan kita dengan sengaja milih tidak ngaji, kita akan kena kebentur-kepentok hisap tentang apa? Tentang waktu, tentang umur, tentang badan. Karena kalau akhirnya kita menjadi bodoh, menjadi jahil, tidak tahu banyak tentang syariat Allah, nggak tahu banyak tentang perintah dan sunnah-sunnah Rasulullah, nggak tahu banyak tentang apa yang diharamkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita banyak melakukan perbuatan dosa dan sedikit amal, kita akan kena di situ. Kamu kok nggak tahu ini, nggak tahu ini, amal kamu sedikit banget. Saya nggak tahu ya Allah. Kenapa nggak tahu, nggak ngaji? Nah, kena di situ. Jadi bukan berarti ketika di sini ada hadis menyebutkan bahwa ilmu itu ada pertanggungjawabannya, kemudian kita lari dari itu, kemudian nggak ngaji. Bukan seperti itu. Tapi pilihan kita adalah kita harus ngaji supaya kita tahu tentang apa-apa yang Allah perintahkan dan Allah larang dari kita. Tetapi memang kita harus berusaha mengamalkannya. Toh pengamalannya itu semampu kita. Kalau kita tidak sanggup, tidak mampu, juga tidak dipaksa. Tapi juga jangan semaunya. Karena Allah perintahkannya mastata'tum, semampu kalian, bukan masyi'tum, bukan semau kalian. Nah, ini ilmu. Kemudian tentang hartanya, kekayaan, aset yang dia miliki juga dimintai tanggung jawab Allah SWT. Bahkan ditanyakan tentang min aina tasabahu wa fima anfaqah, dari mana kamu dapat? Oh, saya PNS ya Rasulullah. Kok bisa sebanyak ini kekayaannya? Ternyata korupsi misalnya. Tapi saya gunakan untuk sedekah ya Allah, hasil korupsi saya. Sedekah hasil korupsi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Gitu. Maka sedekah hasil korupsi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya pencucian uang secara syariah. Nah, itu tidak dibolehkan oleh syariat. Itu plesetan. Jadi tentang harta, min aina iktasaba wa bima anfaqa, dari mana kita dapat? Dapatnya dari jalur halal atau haram. Nah, kemudian dipakainya untuk sesuatu yang diridai Allah ataukah untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Ada pertanggungjawabannya. Yang terakhir tentang badannya. Tubuh kita, panca indera, badan, semuanya juga ada pertanggungjawaban tentang penggunaannya. Mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki, tangan kita ada pertanggungjawabannya. Untuk apa kita gunakan? Ini hadis yang menjelaskan tentang adanya hisab. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Baik. 3 macam hisabnya orang mukmin. Sekarang kita berbicara membahas tentang macam-macam hisab. Ada hisab orang mukmin, ada hisab orang kafir. Nah, hisabnya orang mukmin itu terbagi menjadi 3. Hisabnya orang mukmin terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang mukmin yang tidak dihisab. Golongan pertama yang paling mulia kedudukannya adalah orang mukmin yang tidak menjalani hisab.
bebas dari hisab. Tentang adanya kelompok orang mukmin yang tidak dihisab ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, "Uridat 'alayyal umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabi laysa ma'ahu ahad idza rufi'a li sawadun 'azimun fa dhanantu annahum min ummati." Kata Rasul, "Uridat 'alayyal umam." Aku pernah ditampakkan oleh Allah SWT tentang perkumpulan umat-umat di padang mahsyar. Yang dimaksud umat-umat di sini adalah umat-umat sebelum beliau. Jadi Rasul pernah diperlihatkan oleh Allah SWT tentang bagaimana ketika nanti manusia dikumpulkan bersama para nabi mereka. Jadi nanti manusia dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka. Kita tentu bersama Nabi Muhammad. Yang umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa, umatnya Nabi Sulaiman bersama Nabi Sulaiman, yang umatnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim, begitu seterusnya. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhait wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu ruhait. Ruhait itu adalah angka atau bilangan dari 3 sampai 9. Jadi ada seorang nabi yang pengikutnya ketika di padang mahsyar itu antara 3 sampai 9. Seperti itu. Sedikit. Sangat sedikit sekali. Tapi itu masih mending. Ada lagi seorang nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seorang nabi yang diikuti hanya 1 atau 2 orang laki-laki. Kalau tadi 3 sampai 9, kita pikir sedikit, ternyata ada lebih sedikit lagi, ada yang cuma 1 atau 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, dia datang sendirian. Itu. Jangan dipikir berarti gagal beliau sebagai nabi. Tidak. Karena ukuran kesuksesan seorang nabi, seorang rasul, seorang ustadz, kiai, mubalik bukan sebanyak apa dia punya jamaah. Oh, dia dai sejuta umat berarti sukses. Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi ukurannya bukan pada sebanyak apa pengikutnya, jamaahnya, bukan itu. Gitu. Oh, dia viewernya banyak, YouTube-nya laris gitu, viral terus kajiannya. Bukan itu patokan ukurannya. Tapi patokan ukurannya adalah sejauh mana seorang dai, juga tentu Rasul dan Nabi itu dia konsisten istiqomah menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Soal pengikut, soal ada yang ngikutin apa yang beliau serukan, itu adalah urusan Allah Ta'ala, karena itu berkaitan dengan hidayah. Beda dengan marketing, sales. Kalau marketing atau sales ukurannya adalah bisa jual apa enggak, kan gitu. Yang dilihat adalah perusahaan kan gitu. Yang dilihat adalah perusahaan kan itu. Bukan etosnya. Marketingnya sales itu sih rajin, semangat, tapi nggak pernah bisa closing misalnya. Ya perusahaan nggak butuh itu, nggak butuh semangat, karena perusahaannya jual barang bukan motivator. Maka yang tidak bisa closing, meskipun kelihatannya dia semangat, tetap saja di mata perusahaan dia dinilai tidak sukses, tidak berhasil. Karena memang yang dijual produk, bukan motivator. Gitu. Baik, nah itu gambaran beberapa nabi. Kemudian idrufi'ani sawadun 'azimun fadadantu annahum min ummati faqila li hada Musa sallallahu alaihi wasallam qaumu. Tiba-tiba aku diangkat atau diperlihatkan kepada kumpulan warna hitam. Jadi tiba-tiba Rasul diperlihatkan satu kumpulan yang warna hitam yang sangat banyak. Warna hitam di sini adalah karena kumpulan kepala-kepala manusia. Dari kejauhan kan seperti hamparan warna hitam, gitu. Fadhanantu annahum ummati, maka aku kira itu adalah umatku nanti. Dipikir umat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata bukan. Faqila li hada Musa sallallahu alaihi wasallam qaumu. Oh, bukan. Ini adalah Musa dan umatnya. Bukan umat kamu. Walakin undur ila ufuq, tetapi kamu lihat ke ufuk yang lain. Ke ufuk. Fanadartu fa idza sawadun adimun faqila li undur ila ufuqil aqrab. Maka aku lihat di ufuk yang ditunjukkan oleh suara tadi, aku lihat ada kumpulan hamparan warna hitam yang juga sangat besar. Setelah itu kata suara tadi, coba lihat ke ufuk yang lain. Aku lihat di sana juga ada hamparan warna hitam yang besar.
Lalu disampaikan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab. Inilah umatmu. Ternyata umat Rasul lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa tadi disampaikan dalam hadis ini hanya satu kalimat, sawadun azimun, hamparan warna hitam yang banyak, tapi cuma sekali. Tapi umat Rasulullah dikatakan 2 kali. Coba kamu lihat ke ufuk, ada hamparan sawadun azim, ada hamparan warna hitam yang luas. Lalu disuruh lagi Rasul lihat ke ufuk yang lain, ada lagi hamparan warna hitam yang luas. Berarti dari sini kita bisa fahami bahwasanya umat Rasulullah itu adalah yang mayoritas. Dalam hadis lain disebutkan memang demikian, umat Rasulullah nanti adalah umat mayoritas yang akan masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Kemudian Rasul menyampaikan lagi tambahan, yang ini bikin heboh para sahabat. Apa penambahannya? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab. Dan di antara mereka umatmu yang banyak itu terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Heboh. Setelah itu para sahabat heboh. Rasul setelah menyampaikan hadis itu summa nahadha, kemudian beliau bangkit dari duduknya, berdiri, fadakhala manzilah, lalu beliau masuk ke rumah. Kan rumah Rasul nyambung dengan masjid ya. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Fakhadha nasu fi ra'ika alladziina yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab. Tetapi orang-orang atau para sahabat itu tidak segera bubar. Mereka malah larut membincangkan siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Jadi Rasulnya sudah masuk ke rumah. Sahabat-sahabatnya masih di situ, masih di masjid, nggak pulang-pulang. Mereka heboh membicarakan siapa nih umat beliau nanti yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka karena ngobrol ke sana kemari, faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang membersamai atau selalu bersamai Rasul SAW. Oh, mungkin dia adalah orang-orang yang selalu menemani Rasul kali. Kalau saya kan kadang datang, kadang enggak di majelis Rasul. Itu ada yang nebak kayak gitu. Ada lagi waqala ba'duhum, ada lagi yang mengatakan fala'alahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sejak dilahirkan sudah muslim dan enggak pernah musyrik. Kalau saya kan dulunya musyrik. Aduh, saya kayak nggak masuk ini. Wadakaru asya'a, dan para sahabat masih menyebutkan banyak lagi dugaan-dugaan. Nah, karena heboh, rame, seru, Rasul pun sampai mendengar apa yang mereka bincangkan dari dalam rumah, mendengar suaranya gitu ya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun kemudian keluar menemui mereka. Faqal, lalu bertanya kepada para sahabat yang masih ada di masjid itu, mal ladzi takhuduna fi, apa yang sedang kalian bincangkan sih? Kalian larut dalam pembicaraan apa kok enggak pulang-pulang? Nah, kira-kira begitu. Fa akhbaruh, maka para sahabat pun menyampaikan ke Rasul tentang diskusi mereka saat itu, bahwa mereka sedang membicarakan tentang kriteria 70 umat beliau yang akan masuk surga bighairi hisabin wala azab, akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqal, maka Rasul pun menjelaskan, yang akhirnya menyudahi diskusi mereka. Karena Rasul sudah jelasin, selesai. Faqal, maka Rasul mengatakan, humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kriterianya. Mereka, kata Rasul, faqal, Rasul bersabda, humul ladina la yarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Satu, humul ladina la yarqun, mereka adalah orang yang tidak pernah meruqyah. Wa la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Wa la yatatayyarun, dan juga tidak tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala, atau orang yang hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu kriterianya. Jadi kata Rasul, humul ladzina la yarqun, mereka adalah orang yang tidak meruqyah, wala yasarqun, tidak pernah minta ruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kriteria dalam hadis yang mulia ini. Pertama adalah orang yang tidak meruqyah, yang kedua tidak minta diruqyah, tidak tatayur, dan selalu bertawakal kepada Allah Taala. Nah, tapi
kata Ibnu Taimiyah, ada kemungkinan perawi hadis ini dalam tanda kutip salah memasukkan kalimat wala yastarqun dan tidak pernah minta ruqyah. Gitu. Karena meruqyah dan minta ruqyah itu beda. Kalau meruqyah itu jelas boleh karena ada hadisnya. Ada hadisnya, yaitu kisah tentang sekelompok sahabat Nabi yang dalam satu safar mereka kemalaman. Mereka kemalaman, kemudian berniat untuk bermalam di suatu kampung. Bermalam di suatu kampung. Minta izin bermalam di suatu kampung dan juga minta dijamu. Tapi ternyata permintaan mereka nggak dikabulkan oleh orang kampung itu. Lalu orang-orang kampung itu setelah itu mengatakan, tuan-tuan, adakah di antara tuan-tuan ini yang bisa mengobati orang yang sakit? Karena kepala kampung kami sudah sakit, sampai sekarang belum ada yang bisa menyembuhkan. Lalu spontan sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri angkat tangan. Saya bisa ngobatin, tapi saya nggak mau gratisan. Karena tadi saya minta numpang, nginep, kemudian minta dijamu makan malam nggak dikasih. Sekarang saya juga nggak mau gratisan kalau ngobatin. Ya sudah, oke. Kalau kamu bisa menyembuhkan kepala kampung kami, kami akan kasih kalian kambing. Kambingnya banyak, nggak cuma 1-2. Karena orang Arab itu kan kalau bicara punya kambing itu kan bisa ribuan. Oke, deal. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah untuk kepala kampung itu. Dan dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Setelah itu mereka dapat kambing. Lalu kambing itu dibawa sampai ke Rasulullah. Karena mereka nggak berani bagi, nggak berani memanfaatkan itu karena belum nanya, boleh nggak kayak gini? Pertama, boleh nggak meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah? Kemudian yang diruqyah ini bukan orang Islam. Yang ketiga, habis itu dikasih upah berupa kambing-kambing, boleh nggak? Nah, karena mereka belum tahu, maka mereka sepakat tidak membagi kambing itu terlebih dahulu. Mereka laporan ke Rasulullah SAW menceritakan peristiwanya, ternyata Rasul mengizinkan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bagi dong, Rasul mengatakan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya meruqyah itu boleh. Meruqyah itu boleh selama ruqyahnya ruqyah yang syar'iyah. Karena pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah itu biasa meruqyah. Bagaimanakah hukum ruqyah?" Tanya seorang sahabat kepada Nabi. Lalu Rasul mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fi syirkan." Setelah ditanya oleh sahabat tentang hukum meruqyah, karena orang-orang jahiliyah juga biasa meruqyah, Rasul lalu mengatakan, "Coba kamu perlihatkan, kamu jelaskan bagaimana cara kalian dulu meruqyah." Lalu beliau mengatakan, ini satu kaidah, la ba'sa birruqa. Ruqyah itu tidak masalah, boleh. Malam takun fi syirkan, selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur kemusyrikan. Berarti boleh gitu. Ya. Maka meruqyah itu boleh. Nah, oleh karena itu sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan wala yastarqun, dan mereka tidak minta ruqyah inilah yang dimaksudkan. Karena kalau meruqyah itu boleh. Kalau meruqyah itu dibolehkan. Nah, karenanya menurut Ibnu Taimiyah kemungkinan rawi hadis ini salah mengutip kalimat layarkun. Harusnya tidak ada, harusnya hanya wala yastarqun. Nah, kita menggunakan pendapat beliau. Jadi kriterianya ada 3. Yang pertama adalah mereka yang tidak pernah minta ruqyah. Yang kedua, mereka tidak tatayur. Yang ketiga, mereka adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini kriteria orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak pernah minta ruqyah. Itu satu. Yang kedua, tidak tatayur. Tatayur itu apa? Tatayur itu dari kata tayrun yang artinya burung. Ini adalah satu istilah dari sebuah keyakinan takhayul orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Jadi orang jahiliyah dulu sebelum mereka kedatangan Islam, itu mereka kalau mau pergi keluar daerah, keluar kota untuk dagang misalnya, itu untuk memutuskan berangkat atau tidak berangkat, itu mereka melakukan ritual melepas burung. Jadi burung dilepas, tayrun, burung. Nah, kalau burung itu setelah dilepas terbang, kemudian belok kanan, maka dianggap oleh mereka itu tanda-tanda positif. Mereka berangkat, berarti perjalanannya insya Allah selamat. Kemudian kalau dagang untung. Mereka berangkat kalau burungnya habis itu belok kanan. Tapi kalau misalnya setelah dilepas burungnya terbang kemudian belok kiri,
Mereka anggap itu tanda-tanda negatif, sial. Maka mereka nggak jadi berangkat, khawatirnya di perjalanan ada apa-apa atau kalau dagang tidak untung. Kemudian menjadi satu istilah takhoyul seperti itu. Tapi tatoyur ini tidak hanya berkaitan dengan burung. Jadi segala bentuk takhoyul, misalnya kita masuk rumah, baru buka pintu, tiba-tiba ada cicak jatuh di atas kepala kita, teplok misalnya, atau jatuh di lantai di depan kita. Lalu kita ketakutan, aduh, mau ada musibah ini kayaknya. Karena ada cicak jatuh. Nah itu tidak boleh. Apa hubungannya cicak dengan musibah? Musibah itu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana keselamatan. Cicak jatuh itu ya wajar, mungkin dia lelah, ya kan? Nempel terus di tembok, nempel terus di atap-atap langit rumah kita, mungkin dia lelah, jatuh. Gitu. Tupai saja kan juga gitu kan, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh, sekali-kali jatuh juga kan. Tupai itu sejak kecil udah biasa loncat-loncat di atas ranting pohon, udah biasa, dia udah lincah lah. Tapi sesekali dia jatuh ya wajar, kepleset. Gitu. Salah perhitungan ya wajar. Demikian pula cicak jatuh itu juga wajar, mungkin dia lelah, mungkin dia capek. Gitu. Nah kalau kita punya paham seperti itu masuk kategori takhayul juga. Nah itu tidak boleh, karena hati kita harus yakin semua musibah itu dari Allah, sumbernya dari Allah SWT, meskipun sebabnya terkadang karena kemaksiatan kita. Gitu. Nah jadi saya ulang, pertama adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah. Yang kedua tidak punya keyakinan tatoyur, khurafat. Kemudian orang yang hatinya memiliki rasa tawakal yang penuh kepada Allah SWT. Itu kriteria orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi sebagai tambahan tentang ruqyah ini. Pertama, hadis ini bukan menunjukkan bahwa minta ruqyah itu haram, bukan. Bukan menunjukkan bahwa orang kalau minta ruqyah itu hukumnya haram, tidak boleh, bukan. Boleh minta ruqyah, boleh. Selama ruqyahnya ruqyah yang syar'i, tidak ada unsur-unsur kesyirikan, boleh. Yang tidak boleh adalah ruqyah yang tidak syar'i. Itu pertama. Yang kedua, hadis ini juga tidak menunjukkan larangan, tapi sebatas menjelaskan bahwa orang kalau minta ruqyah itu dikhawatirkan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini. Kenapa? Penjelasan sebagai ulama, dikhawatirkan kalau orang minta ruqyah itu tawakalnya tergerogoti. Terutama kalau misalkan yang meruqyah itu ustadz kondang, dai atau kiai yang sering keluar masuk TV misalkan. Wah, ustadz fulan. Seolah-olah kalau ustadz fulan yang ngobati, jaminan sembuh. Padahal asy-syafi, zat yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikhawatirkan menggerogoti rasa tawakal. Tapi kalau dia mampu menjaga itu, maka mudah-mudahan dia tidak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik itu jumlahnya 70.000 orang, syaratnya atau kriteria 3 ini. Kemudian setelah Rasul menyampaikan itu, faqama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan berdiri. Ada satu orang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan berdiri. Ngapain? Faqal, dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku termasuk 70.000 orang itu ya. Ukasyah ini langsung begitu tahu kriterianya dan juga tahu jumlahnya, langsung berdiri, "Ya Rasulullah, tolong doain aku ya supaya aku termasuk 70.000 orang itu." Faqal, Rasul menjawab, "Anta minhum." Kamu termasuk. Wah, senang gitu. Wah, senang. Waduh. Summa qama rajulun akhar. Kemudian seorang sahabat yang lain berdiri. Faqal, dia berkata kepada Rasulullah, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku juga supaya Allah menjadikan aku termasuk 70 orang itu ya. Apa jawaban Rasul? Faqal, Rasul menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Ada keduluan kamu. Kata Rasulullah. Rasul tidak mengatakan enggak mau saya. Enggak mengatakan begitu, tapi juga tidak mengiyakan. Sebagaimana yang beliau iyakan ke Ukasyah. Beliau mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Allah alam tentang maksud kalimat Rasul ini, tapi di antara yang hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa mungkin maksud Rasul adalah antisipasi. Kalau orang kedua diiyakan, kira-kira apa yang terjadi? Orang ketiga, keempat, kelima, semua sahabat nanti
Semua sahabat akhirnya minta semua. Karena kebiasaan sahabat itu, kalau dapat ilmu dari Rasul ditular-tularkan. Kalau semua sahabat mengiyakan minta semuanya dan diiyakan Rasul semuanya, kita nggak kebagian kesempatan ini. Karena dalam catatan sejarah, ketika Rasulullah wafat itu, jumlah kaum muslimin itu sudah sekitar 100-an ribu orang. Dalam haji wada, haji yang dilakukan Rasul menjelang wafatnya, satu-satunya haji yang pernah beliau lakukan, haji wada atau haji pamitan, itu jumlah umat Islam itu sudah mencapai 100-an ribu. Nah, sedangkan jumlah di sini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dalam hadis ini berapa? 70 ribu. 70 ribu. Gitu. Jadi bisa-bisa habis di masa sahabat semua. Mungkin itu di antara hikmah Rasulullah SAW tidak mengiyakan permintaan dari sahabat kedua ini. Awalam shawab. Baik, itu kita lewati terjemahnya karena sudah. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada lagi tambahan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap 1000 dari 70.000 tadi ada turunannya 70.000 lagi. Jadi kan 70.000. Nah, dari 70.000 itu dibikin satuan 1000 gitu. Nah, dari masing-masing kelompok seribuan ini itu ternyata dalam hadis yang lain disebutkan ada turunannya lagi 70.000. Ada turunannya lagi 70.000. Rasul mengatakan, wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adab ma'a kulli alfin 70,000. Rabbku azza wa jalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setiap 1000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 orang lagi. Hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Sehingga kalau di total jumlahnya menjadi 4.900.000 orang. Jadi 70.000 awalnya hadis pertama, kemudian dalam hadis kedua ini disebutkan bahwa setiap 1000 dari 70.000 itu berarti ada satu kelompok seribuan sebanyak 70. Nah, di bawahnya masing-masing ada turunannya lagi 70.000 lagi. Sehingga totalnya menjadi 4.900.000 orang. Banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah atau populasi umat Islam, ya tetap sedikit. Ya kan? Populasi umat Islam sekarang ini tanpa memandang amalannya dan dari berbagai macam latar belakang 1,6 miliar sekarang ini, 1,6 miliar sekarang gitu. Kalau diakumulasi di zaman Rasul, ya nggak tahu jumlahnya. Maka meskipun 4,9 juta, tetap saja ini adalah angka yang kecil. Ya wajar. Ya wajar, namanya kedudukan istimewa ya pasti sedikit. Ini tentang meruqyah, hukum meruqyah itu boleh. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya meruqyah itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Kalau ada unsur kesyirikan maka meruqyah itu tidak boleh. Jadi jangan difahami bahwasanya hadis tadi menunjukkan meruqyah itu tidak boleh. Boleh, tapi selama tidak ada unsur kesyirikan. Kalau udah minta ruqyah juga boleh, tapi jaga hati supaya jangan sampai menggerogoti rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke kelompok kedua dari orang mukmin, yaitu orang mukmin yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau pertama tadi tidak dihisab. Ini golongan yang sangat spesial, tidak dihisab. Golongan kedua dihisab tapi mudah hisabnya, seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah. Ada orang yang dihisab tapi hisabnya mudah. Itu. Di antara kriteria itu adalah orang yang nanti menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Nah, bagaimana gambaran hisab yang mudah itu? Dihisab tapi gampang. Bagaimana sih gambarannya? Dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Innallaha yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kada ata'rifu dhanba kada fayaqulu na'am ay rabb hatta idha qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qal satartuha alika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanatihi.
Ini penjelasan Rasul tentang proses hisab yang mudah itu seperti apa. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin kemudian menempatkannya di sampingnya. Allah menutupinya dari para hamba yang lain, kemudian dia Allah bertanya, apakah kamu mengetahui dosamu yang ini? Ata'rifu dan berkata, apakah kamu mengetahui dosamu yang ini? Hamba tersebut menjawab, iya wahai Rabbku, aku tahu, aku akui. Hingga ketika hamba tersebut telah mengakui dosa-dosanya dan dia yakin bahwa dirinya akan binasa, dia Allah berkata, aku telah menutupi dosa itu selama kamu di dunia dan hari ini aku mengampuninya untuk kebaikanmu. Kemudian dia diberi kitab catatan amal-amal kebaikannya. Jadi gambaran dalam hadis ini tentang hisab mudah itu prakteknya seperti ini. Allah akan panggil orang mukmin secara personal, pribadi, satu-satu, secara pribadi dan tertutup dari pandangan orang-orang lain. Gak ada yang lihat, hanya ada Allah dan si hamba mukmin ini. Lalu Allah bertanya kepada hamba ini tentang amalan-amalannya, perbuatannya selama di dunia. Kamu tahu dosa kamu ini? Kamu tahu dosa ini? Dosa ini, bla 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 bla. Ditanya. Orang mukmin tidak ngeyel. Enggak ya Allah, salah kali malaikatnya. Enggak ada kayak gitu. Orang mukmin mengakui semuanya. Iya ya Allah, aku tahu, aku akui. Iya, iya. Yang ini iya, yang ini iya. Semua diakui memang iya. Karena memang malaikat tidak mungkin salah catat. Malaikat pasti catatannya akurat. Dan semuanya dicatat. Bukan hanya penting-penting saja, semuanya dicatat. Malaikat nggak kayak manusia. Kalau manusia kan kadang bosan nyatetnya. Intinya aja lah, enggak gitu. Semuanya dicatat gitu. Semuanya dicatat, kebaikan maupun keburukannya. Orang mukmin ini mengakui semuanya. Karena dia mengakui semua pertanyaan Allah tentang dosa-dosanya, maka orang mukmin ini merasa kayaknya saya masuk neraka ini. Aduh, saya masuk neraka ini kayaknya. Itu pikiran dia. Tapi tiba-tiba Allah berikan kejutan. Kata Allah SWT kepada yang mukmin ini yang sudah merasa akan masuk neraka, Allah mengatakan, fa ini qad satartu halaka fid dunya. Sesungguhnya dosa-dosa ini selama kamu di dunia orang enggak ada yang tahu. Maka kamu dianggap sebagai orang soleh kan? Kamu dianggap orang soleh. Orang-orang pada kagum sama kamu karena kamu orang-orang enggak tahu dosa-dosa ini. Bahkan sampai sekarang pun enggak ada yang tahu karena tadi hisabnya dilakukan tertutup. Gitu. Kata Allah Taala seperti itu. Sesungguhnya aku tutupi semua ini dari pandangan manusia selama kamu di dunia, wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni ini untuk kebaikanmu. Aku ampuni semua dosa-dosamu ini. Fayu'ta kitab hasanati, maka kemudian setelah itu dia diberikan kitab catatan amal kebaikannya. Nah, ini gambaran orang yang dihisab dengan ringan. Jadi ditanya-tanya Allah Ta'ala, tapi tidak berbelit-belit, gampang. Kemudian setelah itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini nanti akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Langsung. Yang ketiga, orang mukmin yang dihisab, yang hisabnya diperinci, dipersulit sesuai dengan kadar dosanya. Kalau yang tadi hisabnya gampang lah. Kayak orang di sidang. Kayak orang di pengadilan atau di sidang itu kan ada yang dicecer oleh hakim gitu, oleh jaksa penuntut gitu. Tapi ada yang tidak gitu. Nah, orang mukmin yang dihisab dengan hisab yang mudah itu yang sidangnya gampang-gampang saja. Enggak dicecer. Nah, ini dicecer. Dipersulit, dicecer. Nah, orang kalau hisabnya nanti kok begitu, dicecer, dipersulit, jelimet, itu tandanya dia akan masuk neraka dulu. Rasul menyampaikan dalam hadis beliau, man nukisha fil hisabi udziba. Barang siapa yang diperinci dan detail saat dihisab, niscaya dia akan diadab Allah Taala. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini gambaran orang mukmin ketika dihisab dengan hisab yang sangat sulit gitu. Itu orang mukmin. Tapi selagi dia mukmin, maka seandainya dia masuk neraka, di nerakanya tetap sementara. Dia nanti akan masuk ke surga untuk selama-lamanya. Baik. Sedangkan hisabnya orang kafir beda banget. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak ada harganya dan tidak memiliki hak untuk dihargai di mata Allah SWT. Mereka hina di dunia dan di akhirat karena kekafirannya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Nah, gambarannya seperti ini. Orang-orang yang kafir. Wa ammal kuffaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Haula'i alladziina kadabu 'ala Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan diseru di hadapan seluruh makhluk. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabb-Nya. Ketahuilah, laknat Allah pasti akan menimpa orang-orang yang zalim.
Jadi kalau hisabnya orang mukmin secara tersirat disampaikan hadis ini, mereka dihisabnya secara publik, dipertontonkan di depan khalayak pada mahsyar, dipertontonkan di khalayak pada mahsyar. Tidak ditutup oleh Allah SWT karena mereka selama ini juga bermaksiat secara terbuka. Maka Allah pun tidak menjaga kehormatan mereka. Mereka dihisab secara terbuka di hadapan seluruh khalayak pada mahsyar. Bahkan ada yang mengatakan atau disorakin, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya. Ini gambaran orang kafir. Mereka akan dihisab secara terbuka. Kalau orang mukmin khususnya yang hisabnya ringan itu tertutup. Baik, ini tentang pembagian atau macam-macam hisab. Kemudian tentang kelompok yang akan dihisab pertama. Kita adalah umat yang pertama dihisab. Rasul mengatakan, nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq. Kita adalah umat yang terakhir. Nahnul akhirun, kita umat terakhir. Enggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad, berarti kita adalah umat nabi terakhir. As-sabiquna yaumil qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq. Namun, kita adalah yang pertama diputuskan hukumnya pada hari kiamat sebelum umat-umat yang lain. Jadi kita yang pertama nanti akan dihisab. Siap-siap. Sebelum umat-umat yang lain kita duluan. Tapi juga konsekuensinya kita juga insya Allah akan menjadi umat yang pertama masuk surga, insya Allah. Tapi bukan juga mungkin berarti yang pertama masuk. Naudzubillah min dzalik kalau itu. Tapi begitu penjelasan Rasulullah SAW bahwa kita adalah umat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita adalah umat buncit. Karena yang membuka pintu surga nanti adalah Rasulullah. Penjaga pintu surga itu diwanti-wanti dipesan oleh Allah Ta'ala, jangan dibuka pintu surga ini sebelum datang Rasulullah. Ketika orang mukmin sudah antri di depan pintu surga, pintunya masih tertutup. Beda dengan neraka. Kalau neraka, ketika orang-orang kafir digiring ke neraka, itu neraka sudah terbuka menganga. Orang langsung kecebur semuanya. Tapi kalau surga, begitu orang mukmin digiring ke surga, sebagaimana disampaikan Allah dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan digiringlah orang-orang bertakwa, digiring bersama-sama. Dan digiringlah orang-orang bertakwa ilal jannati zumara, menuju surga zumara, bergerombol-gerombol. Hatta idza jauha, hingga ketika mereka sudah sampai ke surga, maksudnya sampai ke depan surga, pintunya masih tertutup. Wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintunya. Nah, kata para ulama tafsir, dibukanya pintu surga itu kapan? Ketika Rasul sudah nyampe. Jadi Rasul adalah yang pertama kali menginjakkan kaki di surga, dan kita umat beliau adalah yang pertama masuk surga insya Allah. Gitu. Kemudian kalau amal, kalau tadi adalah umat, sekarang amal. Kalau amal yang pertama kali dihisab adalah solat kita. Kata Rasul, inna awwala ma yuhasabu ya'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridati syai'un qala Rabbu 'azza wa jalla, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammal biha man taqasa min al-fariidah. Thumma yakunu sayru 'amalihi 'ala dzalika. Kata baginda Nabi, amalan-amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solat. Solat yang pertama kali dihisab. Apabila solatnya bagus, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Kalau solatnya cakep, maka jaminan dia akan bahagia, sukses dia. Namun bila solatnya rusak, sungguh dia akan kecewa dan rugi. Kalau solatnya bermasalah, nilainya jelek, maka dia akan kecewa berat, dia akan menyesal. Gitu. Apabila solat wajibnya ada suatu kekurangan, jika seorang hamba ketika dihisab salatnya ternyata salat wajibnya ada yang kurang, Allah akan berkata kepada malaikat yang menghisab, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah. Coba kamu lihat, hambaku punya catatan salat sunnah tidak? Rawatibnya mungkin, tahajudnya mungkin, duhanya mungkin, tahiyatul masjid misalnya, salat istisqa misalnya, salat id, ada enggak salat sunnah? Coba dilihat. Lalu kekurangan salat wajibnya akan disempurnakan dengan yang sunnah. Kemudian seluruh amalnya diperlakukan seperti itu. Jadi kalau amalan wajib kita ada yang kurang, nanti ditambal dengan amalan sunnah.
Puasa Ramadan juga gitu, puasa Ramadan wajib. Kalau ada yang bermasalah, ada yang kurang, akan ditambah dengan puasa-puasa sunnah kita. Itu di antara manfaat ibadah sunnah, itu menyempurnakan kekurangan ibadah wajib kita. Itu. Ini tentang amalannya pertama kali hisab. Kemudian tambahan penjelasan, tambahan pengetahuan. Yang dihisab itu ternyata bukan hanya manusia, hewan pun juga akan dihisab oleh Allah SWT. Binatang pun dihisab oleh Allah Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa idal wuhushu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi binatang liar nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam perkumpulan pada mahsyar. Gitu, dikumpulkan. Nanti mereka akan menjalani proses hisab. Hanya saja hisabnya tidak seperti kita. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala tayrin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Jadi semua binatang, darat, udara maupun lautan, itu kata Allah, mereka jadi umat juga kayak kalian. Kita umat manusia, ada umat jin, ada umat gajah, ada umat ikan, ada umat burung dan seterusnya. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Rabblah mereka dihimpunkan. Semua binatang nanti juga akan kembali kepada Allah SWT, dikumpulkan kembali kepada Allah SWT. Nah, menurut Syekh Utsaimin, seluruh binatang akan dikumpulkan dan diadili. Binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang tersebut dikisos, Allah Ta'ala berfirman, jadilah kalian tanah. Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Jadi hisabnya binatang itu tidak seperti hisabnya manusia. Kalau hisabnya manusia itu kan dalam rangka memberi balasan amal. Yang amal soleh diberi balasan nanti surga, yang perbuatan maksiat kalau tidak diampuni Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi binatang tidak seperti itu. Kenapa? Karena binatang bukan makhluk Allah mukallaf, bukan makhluk Allah yang diberikan beban kewajiban syariat. Tidak ada perintah dan larangan bagi binatang. Maka hisab mereka bukan dalam rangka mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di hadapan Allah terkait masalah perintah dan larangan, bukan. Tapi mereka dikumpulkan, dibangkitkan kembali, itu dalam rangka untuk menjalankan proses kisos, pembalasan, penegakan keadilan di antara sesama kaum binatang, umat binatang. Dalam penjelasan ini Syekh Utsaimin mengatakan, binatang yang bertanduk, yang pernah menanduk binatang lainnya, nanti dia akan dibangkitkan. Yang pernah ditanduk diberi kesempatan untuk membalas yang pernah menanduk. Yang pernah menggigit diberi balasan oleh yang digigit. Yang digigit suruh balas untuk gigit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semua binatang nanti akan diperlakukan seperti itu. Nah, setelah semuanya menunaikan hak pembalasannya, udah impas, udah kosong-kosong, lalu Allah kemudian berkata kepada seluruh kawanan binatang, kuni turaban, jadilah kalian semuanya menjadi tanah. Maka seketika itu pula binatang-binatang itu berubah menjadi tanah, jadi tanah semua. Nah, peristiwa berubahnya hewan-hewan menjadi tanah itu disaksikan orang-orang kafir. Maka mereka, wah enak benar. Maka mereka kemudian mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Enak kalau jadi tanah, selesai kan gitu. Itu perkataan orang-orang kafir. Nah, apakah jin juga dihisab? Ya, jin juga akan dihisab karena mereka juga dibebani syariat. Mereka akan dihisab dan diberikan balasan atas amal mereka. Oleh karena itu, jin yang kafir juga akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama orang-orang, bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Jadi jin juga ada yang masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, bangsa jin yang beriman juga akan masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau tentang adanya jin yang masuk neraka, itu dalilnya qat'i. Dalilnya itu pasti, jelas. Memang ayatnya mengatakan begitu. Ada jin yang masuk neraka. Tapi apakah jin ada yang masuk surga? Nah, kalau dalam hal ini para ulama beda pendapat. Apakah jin yang mukmin masuk surga ataukah tidak? Kok bisa beda begitu? Ya, karena dalil tentang masuknya jin ke surga itu dalilnya tidak qat'i. Dalilnya tidak jelas banget, tidak memberikan kesimpulan yang pasti. Beda dengan ayat tentang masuk nerakanya jin gitu.
Kalau masuk surga jin itu dalilnya itu tersirat, yaitu surat Ar-Rahman. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Dan adapun mereka berdua yang takut kepada kedudukan Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun mereka yang takut kepada kedudukan Allah SWT, artinya takut kepada Allah Ta'ala, jannatan, akan mendapatkan 2 surga. Nah, para ulama menjelaskan, di antara penjelasannya adalah yang dimaksud mereka berdua, karena konteks ayat dalam surah Ar-Rahman itu kan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kalian berdua dustakan? Yang dimaksud kalian berdua itu siapa? Manusia dan jin. Maka ayat wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun mereka berdua yang takut kepada Allah Ta'ala mendapatkan 2 surga. Yang dimaksud mereka siapa? Manusia dan jin, menurut sebagian ulama tafsir. Jadi manusia dan jin akan mendapatkan 2 surga masing-masing. Yang satu menurut para ulama, yang satu adalah surga karena melaksanakan perintah, yang satu lagi adalah surga sebagai balasan karena mereka menjauhi yang dilarang Allah Ta'ala. Nah, ayatnya tersirat, tidak jelas. Beda dengan ayat tentang adanya jin yang masuk neraka. Ayatnya jelas, udkhulu fi imamin qad khalat min qablik minal jinni wal ins finnar. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang terdahulu. Jelas ayatnya. Ada lagi ayat yang lain mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi jahanam itu dengan sebagian besar dari jin dan manusia. Jelas ayatnya. Maka para ulama sepakat bahwasanya jin yang kafir akan masuk neraka, tapi kalau soal apakah jin yang mukmin akan masuk surga, mereka berbeda pendapat. Nah, ini jamaah sekalian, pembahasan kita terkait dengan al-manzilatus sadisah, persinggahan yang ke-6, yaitu tentang peristiwa hisab. Tadi dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kita semuanya. Sebelum saya akhiri, jika ada yang ditanyakan, tafadhol jika ada. Cukup? Baik, kalau cukup, mari sama-sama kita tutup pertemuan pada kesempatan pagi ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.